Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita bakal bahas tentang sosok yang sering banget dilupain dalam sejarah, tapi perannya gede banget di balik layar. Mereka ini adalah para Qasim, orang-orang setia yang sering kali bikin kontroversi. Jadi siapa sih sebenarnya Qasim itu? Kenapa mereka bisa punya pengaruh gede di istana? Yuk kita mulai dengan ngebahas apa itu Qasim. Jadi gini, Qasim itu adalah pria yang bekerja di lingkungan istana dan seringkali dipercaya untuk tugas-tugas penting yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi. Qasim biasanya adalah pria-pria yang mengalami proses pengkebirian, yakni pengangkatan testis mereka. Tujuannya supaya mereka dianggap lebih aman untuk menjaga para wanita di istana. Meskipun terdengar ekstrim, praktek ini udah jadi bagian dari budaya istana di berbagai kerajaan selama berabad-abad. Nah, meskipun Qasim mendapatkan posisi istimewa di istana, proses pengkebirian ini gak main-main dan punya resiko yang sangat tinggi. Pada masa lalu, teknologi medis nggak secanggih sekarang dan banyak Qasim yang meninggal karena komplikasi selama atau setelah kebiri. Jadi infeksi gitu ya. Catatan sejarah menunjukkan bahwa tingkat kematian akibat kebiri bisa sangat tinggi. Di beberapa tempat seperti Kekaisaran Ottoman dan dinasti Ming di Cina, angka kematian Qasim setelah kebiri bisa mencapai 20% atau bahkan lebih. Terutama kalau prosesnya dilakukan oleh orang yang kurang berpengalaman. Banyak Qasim yang meninggal karena infeksi serius atau pendarahan berat, yang pada waktu itu sulit banget diobati dengan teknologi medis yang ada. Sayangnya, karena kebiri dianggap sebagai praktek yang sangat pribadi dan penuh dengan stigma, banyak kasus kematian mungkin tidak tercatat dengan baik sehingga angka kematian yang sebenarnya mungkin lebih tinggi dari yang dilaporkan dalam literatur sejarah. Setelah selamat dari proses kebiri, hidup seorang Qasim juga nggak otomatis lebih mudah. Kebiri mempengaruhi tubuh dan pikiran mereka secara signifikan. Karena nggak lagi punya testis, tubuh Qasim nggak bisa memproduksi hormon testosteron yang cukup ya tentunya, yang akhirnya bikin mereka mengalami perubahan fisik dan psikis. Pertama, banyak Qasim yang mengalami perubahan fisik yang membuat mereka jadi kelihatan kayak kecewek-cewekan. Suara mereka jadi cenderung tinggi, pertumbuhan rambut di wajah dan di tubuh itu jadi minim banget, dan mereka bisa mengalami perubahan bentuk tubuh seperti mengalami penumpukan lemak di area tertentu. Selain itu, hilangnya hormon testosteron juga bikin Qasim kehilangan mood dan semangat. Mereka juga sering merasa lesu, nggak punya energi, atau bahkan bisa mengalami depresi. Dalam banyak kasus, Qasim merasa kehilangan identitas maskulinnya, dan ini bisa bikin mereka merasa terasing dan gak puas dengan hidup mereka, meskipun mereka punya posisi yang penting dan tinggi di istana. Praktek penggunaan Qasim gak cuma di satu tempat, tapi tersebar di banyak kerajaan dan budaya di seluruh dunia. Di Cina, Qasim punya peran penting terutama pas dinasti Ming dan Qing. Mereka terkenal karena kekuasaan besar yang mereka pegang. Di Kekaisaran Ottoman, Qasim hitam dari Afrika jadi penjaga harem dan punya pengaruh gede di istana. Di Bizantium, Qasim sering jadi pejabat tinggi dan militer dipercaya karena mereka nggak punya kepentingan keluarga. Di Kesultanan Mughal, Qasim juga dipakai buat tugas administratif dan jaga harem, tapi mereka tetap memegang peran penting dalam pengelolaan istana. Sekarang kita bahas Qasim di Cina yang mungkin paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. 3 Qasim ini meninggalkan jejak yang berbeda-beda dalam sejarah dinasti Ming, dari inovasi hingga intrik dan korupsi yang mempengaruhi nasib bangsa. Wei Zongxian. Wei Zongxian yang nama aslinya adalah Wei Xi, lahir pada tahun 1568 di sebuah desa miskin di provinsi Anhui, China. Dia berasal dari keluarga petani yang hidup dalam kemiskinan dan kondisi ekonomi yang sulit membuat Wei Xi menghadapi masa kecil yang keras.
Pada usia muda, Wei Xi memilih untuk menjalani kebiri dan menjadi kasim, sebuah langkah yang dipandang oleh sebagian orang sebagai satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan dan untuk mendapatkan status serta keamanan finansial di dalam istana. Proses kebiri yang dijalani oleh Wei Xi adalah awal dari transformasinya. Setelah kebiri, dia mengambil nama baru yaitu Wei Zongxian dan memulai karirnya sebagai kasim di istana dinasti Ming. Awalnya Wei Zongxian hanyalah salah satu dari sekian banyak kasim yang bekerja di istana kekaisaran. Tugasnya yang sederhana dan rendah hati tidak memberikan banyak peluang untuk menonjol. Namun, nasib Wei Zongxian berubah ketika dia mulai menjalani hubungan dekat dengan Selirke, seorang wanita yang sangat berpengaruh di istana dan merupakan ibu dari Kaisar Tianxi yang masih sangat muda. Selirke yang melihat ambisi dan potensi di dalam dirinya si Wei Zongxian ini memperkenalkannya kepada putranya yaitu Zhu Youjiao yang kemudian naik tahta sebagai Kaisar Tianxi pada tahun 1620. Kaisar Tianxi yang saat itu masih sangat muda dan tidak terlalu tertarik pada urusan pemerintahan menemukan seorang mentor dan pelindung dalam diri Wei Zongxian. Kaisar muda ini lebih tertarik pada hobinya seperti pertukangan dan mengukir kayu, karena itulah dia menyerahkan banyak urusan negara kepada Wei Zongxian. Dengan kepercayaan penuh dari Kaisar Tianxi, Wei Zongxian ini mulai menduduki posisi penting di istana dan mengontrol hampir semua aspek di pemerintahan. Dia mengangkat rekan-rekannya sesama kasim ke posisi kekuasaan yang strategis, membangun jaringan patronase yang luas. Dalam waktu singkat, Wei Zongxian ini menjadi orang yang paling berkuasa di istana, bahkan melebihi para pejabat sipil dan menteri tinggi. Wei Zongxian segera dikenal bukan hanya karena kekuasaannya yang luar biasa, tapi juga karena korupsi dan kekejamannya. Salah satu langkah pertama yang diambilnya setelah mendapatkan kekuasaan adalah menyingkirkan kelompok pejabat yang dikenal sebagai Donglin. Donglin adalah sekumpulan pejabat Konfusianisme yang menganut nilai-nilai moral yang tinggi dan reformasi di pemerintahan. Mereka ini sangat kritis terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di istana. Wei Zongxian pastilah menganggap Donglin sebagai ancaman besar terhadap kekuasaannya, mulai melakukan penganiayaan besar-besaran terhadap mereka. Dia menyusun skenario fitnah untuk menjatuhkan para pejabat Donglin, memenjarakannya, menyiksa, dan bahkan mengeksekusi mereka yang dianggap sebagai musuhnya. Gelombang penganiayaan ini dikenal dengan nama penganiayaan Donglin dan menyebabkan kehancuran besar bagi kelompok tersebut. Korupsi Wei Zongxian juga merajalela. Dia menggunakan posisinya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi yang luar biasa besar melalui suap, pemerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Wei Zongxian ini menumpuk harta benda termasuk emas, perak, tanah, dan istana pribadi. Kehidupan mewahnya ini benar-benar kontras dengan kemiskinan yang dialami rakyat biasa di China pada waktu itu. Selain itu, Wei juga menuntut penghormatan dan pemujaan yang luar biasa dari orang-orang di sekitarnya. Patung-patung dirinya didirikan di berbagai tempat dan dia bahkan mendirikan kuil-kuil yang didedikasikan untuk dirinya sendiri. Narsis banget gak sih? Tindakan ini membuat orang merasa tertekan dan takut akan kekuasaannya yang rasanya nggak terbatas itu. Dengan kekuasaan yang begitu besar, Wei Zongxian ini mengendalikan banyak aspek di pemerintahan dinasti Ming. Dia tidak hanya mengatur urusan dalam negeri, tapi juga memainkan peranan penting dalam kebijakan luar negeri. Pejabat yang tidak setia padanya segera disingkirkan atau dihancurkan. Wei Zongxian juga mengendalikan militer, mengisi posisi-posisi penting dengan orang-orang yang tentunya setia kepadanya. Selain menindas lawan-lawan politiknya, Wei Zongxian juga menciptakan jaringan patronase di seluruh negeri. Dia memberikan jabatan kepada orang-orang yang mendukungnya dan menghukum mereka yang menentangnya. Karena pengaruhnya yang besar, banyak pejabat yang jadinya takut dan tunduk kepadanya, yang semakin memperkuat cengkramannya atas kekuasaannya.
Ambisi Wei Zongxian yang tidak terbatas membuatnya menjadi sosok yang semakin ditakuti di seluruh kekaisaran. Dia bukan hanya mengendalikan urusan pemerintahan secara keseluruhan, tapi juga mempengaruhi keputusan-keputusan kaisar, seringkali menggunakannya untuk kepentingan pribadinya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pejabat sipil yang merasa terpinggirkan dan takut tindakan balasan dari Wei Zongxian. Kekuasaan Wei Zongxian mencapai puncak nih selama pemerintahan Kaisar Tianxi. Namun setelah kematian Kaisar Tianxi pada tahun 1627, situasinya berubah drastis. Penggantinya, Kaisar Zhongzhen, adalah seorang pemimpin yang lebih tegas. Dia tidak menyukai pengaruh besar yang dimiliki oleh Qasim di pemerintahan. Dia segera memulai pembersihan istana, menargetkan Wei Zongxian dan semua pendukungnya. Menyadari kekuasaannya mulai runtuh nih dan musuh-musuhnya kini memegang kendali, Wei dipaksa untuk pensiun dari semua jabatannya. Dia diasingkan ke kampung halamannya di Anhui. Namun sebelum Wei Zongxian ini dapat diadili atau dihukum atas tindakannya selama berkuasa, Wei Zongxian memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, dan dia meninggal pada tahun 1627 meninggalkan jejak kelam dalam dinasti Ming. Nah, Qasim yang kedua namanya Cai Lun. Cai Lun lahir pada tahun 50 Masehi di Guiyang, sebuah kota kecil di provinsi Hunan, China. Kehidupan awal Cai Lun tidak banyak yang diketahui, tetapi yang pasti dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja yang hidup dalam kesederhanaan pada masa itu. Menjadi Qasim seringkali dianggap sebagai cara untuk mencapai stabilitas sosial dan ekonomi. Jadi ini kurang lebih sama dengan si Wei Zongxian. Mereka yang lahir dari keluarga kurang mampu akhirnya pasrah untuk menyerahkan hidupnya menjadi Qasim untuk mendapatkan kestabilan ekonomi. Cai Lun menjalani kebiri pada usia muda dan memasuki istana kekaisaran dinasti Han sebagai Qasim. Kehidupan di dalam istana memberinya kesempatan untuk mengalami berbagai bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan yang nantinya bakal sangat berguna dalam karirnya. Cai Lun memulai karirnya di bawah pemerintahan Kaisar He dari dinasti Han yang berkuasa dari tahun 88 hingga tahun 105 Masehi. Sebagai Qasim, Cai Lun awalnya bertanggung jawab atas tugas-tugas administrasi dan rumah tangga di dalam istana. Namun bakatnya dan kecerdasannya segera menarik perhatian para pejabat tinggi dan kaisar sendiri. Dalam waktu singkat, Cai Lun naik pangkat nih dan menjadi salah satu Qasim kepercayaan Kaisar He. Dia diberi tanggung jawab untuk mengawasi berbagai urusan istana, termasuk manajemen produksi barang-barang mewah dan inovasi dalam proses pembuatan benda-benda yang digunakan di dalam istana. Kemampuannya dalam manajemen dan keahliannya dalam mengelola sumber daya membuatnya dihormatin dan diandalkan dalam urusan-urusan penting. Pada masa Cai Lun, media tulis yang digunakan di China ini sangat bervariasi, namun semuanya memiliki kekurangan yang signifikan. Orang-orang biasanya menulis di bambu, di sutra, dan di kulit binatang. Bambu itu berat dan sulit untuk dipindahkan dalam jumlah yang besar. Sementara kalau pakai sutra dan kulit binatang itu juga sangat mahal dan tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Jadi keterbatasan ini menciptakan suatu kebutuhan yang mendesak nih akan bahan tulis yang lebih murah, ringan, dan bisa mudah diproduksi. Cai Lun yang selalu tertarik pada inovasi, mulai deh dia bereksperimen dengan berbagai bahan untuk menciptakan media tulis yang lebih baik. Setelah melalui banyak percobaan, Cai Lun akhirnya menemukan metode yang revolusioner untuk membuat kertas. Pada tahun 105 Masehi, dia menggunakan bahan-bahan seperti kulit kayu pohon murbei, potongan kain bekas, jaring ikan tuna, dan sisa tanaman lainnya. Bahan-bahan ini direndam dalam air untuk melembutkan seratnya, lalu dipukul-pukul hingga menjadi bubur. Bubur ini kemudian ditekan dan dikeringkan di bawah sinar matahari untuk membentuk lembaran tipis yang bisa digunakan untuk menulis. Pinter banget ya. Penemuan kertas oleh Cai Lun segera nih mendapat pengakuan dari Kaisar He yang sangat terkesan dengan inovasi tersebut. Kertas yang dihasilkan oleh metode Cai Lun jauh lebih murah dan lebih ringan dan lebih praktis dibandingkan dengan media tulis lainnya yang pada masa itu sangat sulit.
Kertas ini mulai digunakan secara luas di seluruh China menggantikan bambu, sutra, dan kulit binatang sebagai media tulis utama. Dengan adanya kertas, tulisan, dan catatan jadi lebih mudah diakses oleh orang-orang di berbagai lapisan masyarakat. Buku-buku, dokumen pemerintah, dan catatan-catatan pribadi mulai ditulis di atas kertas. Pada akhirnya meningkatkan tingkat literasi dan mempermudah penyebaran pengetahuan di seluruh negeri. Selain itu, penggunaan kertas juga mendorong perkembangan seni kaligrafi di China yang kemudian menjadi salah satu bentuk seni yang paling dihargai di dunia. Kertas juga mempercepat pertumbuhan administrasi, pemerintahan, karena dokumen-dokumen resmi sekarang tuh bisa diproduksi lebih cepat dan disimpan dalam bentuk yang jadinya jauh lebih efisien. Penemuan kertas oleh Cai Lun ini tidak hanya mengubah China loh, tapi juga memiliki dampak besar bagi dunia. Dari China, teknik pembuatan kertas menyebar nih ke seluruh Asia melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Para pedagang dan pelancong membawa pengetahuan ini nih ke Jepang, Korea, dan Asia Tenggara, di mana kertas akhirnya mulai digunakan dan diproduksi secara lokal. Pada abad ke-8, teknologi pembuatan kertas mencapai dunia Islam melalui jalur sutra. Orang-orang Arab yang mengenal kertas dari China mulai mengembangkan dan menyempurnakan teknik ini di wilayah mereka sendiri. Penyebaran kertas ke dunia Islam membantu perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan administrasi dalam peradaban Islam. Nah, dari dunia Islam, kertas akhirnya menyebar lagi nih ke Eropa pada abad ke-12, di mana ia menggantikan perkamen sebagai media tulis utama. Penyebaran kertas di Eropa memicu Renaissance dan revolusi ilmiah, karena kertas memungkinkan penyebaran jadinya ide, buku, dan pengetahuan dalam skala yang belum pernah terjadi nih sebelumnya. Meskipun Cai Lun menerima banyak penghargaan selama hidupnya, akhir karirnya nggak mulus. Setelah kematian Kaisar He, Cai Lun malah dituduh terlibat dalam intrik politik oleh permaisuri yang baru berkuasa. Cai Lun yang takut akan hukuman yang mungkin dijatuhkan kepadanya malah memilih untuk bunuh diri dan meminum racun pada tahun 121 Masehi. Namun meskipun kematiannya tragis, warisan Cai Lun sebagai penemu kertas ini tetap abadi. Penemuan kertas oleh Cai Lun adalah salah satu inovasi terpenting dalam sejarah manusia. Kertas jadi fondasi bagi penyebaran informasi, pendidikan, administrasi, komunikasi di seluruh dunia yang semuanya berkontribusi pada perkembangan peradaban global. Dalam budaya Tionghoa, Cai Lun ini dihormati sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Cina dan dianggap sebagai dewa kertas, dan namanya sering disebut dalam berbagai cerita rakyat dan legenda sebagai sosok yang bijaksana dan inovatif. Banyak patung dan monumen yang didirikan untuk mengenang penemuannya di China. Dan di China, tanggal 6 April bahkan dirayain sebagai Hari Kertas Cai Lun. Pengaruh Cai Lun juga diakui di seluruh dunia. Pada tahun 1962, UNESCO mengakui Cai Lun sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah manusia, menghormati kontribusinya yang luar biasa terhadap peradaban global. Kasim yang ketiga, Liu Jin. Liu Jin lahir sekitar tahun 1451 di sebuah desa miskin di provinsi Shanxi, China. Seperti banyak anak laki-laki dari keluarga miskin pada masa itu, pilihan hidupnya sangat terbatas nih. Pada usia muda, Liu Jin diserahkan ke istana kekaisaran untuk menjalani hidup sebagai kasim, yang dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai status sosial dan keamanan finansial. Setelah menjalani kebiri, Liu Jin memulai karirnya di istana sebagai pelayan rendah, menjalani kehidupan yang sulit dan penuh penindasan. Meskipun awal hidupnya itu sangat sulit dan penuh tantangan, Liu Jin ini adalah orang yang cerdik dan ambisius. Dia cepat belajar bagaimana caranya bertahan, bahkan berkembang dalam lingkungan istana yang penuh dengan intrik dan persaingan. Kemampuan ini akhirnya membawanya ke puncak kekuasaan di dinasti Ming. Karir Liu Jin di istana mulai meroket
ketika dia berhasil menarik perhatian Kaisar Zhengde yang berkuasa dari tahun 1505 hingga 1501. Kaisar Zheng adalah seorang pemimpin yang lebih tertarik pada kesenangan pribadi dan hobinya daripada urusan pemerintahan. Kaisar ini dikenal suka berpesta, berburu, dan melakukan petualangan yang berbahaya. Jadinya sering mengabaikan tugas-tugas kenegaraannya. Melihat celah ini, Liu Jin dengan cepat memposisikan dirinya sebagai orang kepercayaan Kaisar nih. Dia tahu gimana caranya menyenangkan Kaisar dengan mengatur berbagai kesenangan dan hiburan, sambil perlahan mengambil alih tanggung jawab administrasi yang Kaisar abaikan. Kaisar Zheng yang sangat bergantung pada Liu Jin dalam urusan istana memberinya kekuasaan yang luar biasa. Urusin deh nih semua. Kekuatan Liu Jin tidak berdiri sendiri. Dia menjadi pemimpin dari kelompok Qasim yang dikenal sebagai 8 harimau. Kelompok ini terdiri dari 8 Qasim yang sangat berkuasa di istana dan mengendalikan berbagai urusan pemerintahan. Mereka dikenal karena kekejaman dan korupsi mereka, serta karena cara mereka menakut-nakuti dan mendominasi pejabat sipil dan militer. Liu Jin sebagai pemimpin 8 harimau menggunakan kekuasaannya untuk menempatkan orang-orang di posisi kunci dalam pemerintahan, militer, dan keuangan. Dia menciptakan jaringan patronase yang kuat di mana pejabat yang setia padanya ya diberi hadiah, dikasih pangkat, sementara mereka yang menentang akan dihancurkan karirnya, dipenjara, atau bahkan eksekusi. Liu Jin dikenal karena korupsinya yang luar biasa. Dia memanfaatkan posisinya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi yang sangat besar, memaksa pejabat-pejabat tinggi, bangsawan, dan bahkan rakyat biasa untuk memberinya hadiah, emas, perak, dan barang-barang mewah lainnya. Dia tidak segan-segan memeras uang dari siapapun yang membutuhkan bantuan atau perlindungan. Liu Jin juga memungut pajak yang sangat memberatkan rakyat dan banyak dari hasil ini masuk ke kantong pribadinya. Selain korupsi, Liu Jin juga terkenal karena kekejamannya. Dia tidak segan-segan nih menyingkirkan siapa aja yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Liu Jin seringkali menggunakan eksekusi publik yang kejam sebagai cara untuk nakut-nakutin musuhnya dan menjaga loyalitas orang-orang di sekitarnya. Dia juga dikenal karena pengkhianatannya terhadap pejabat sipil yang tidak setuju dengan kebijakannya. Banyak pejabat yang berani menentang Liu Jin pada akhirnya ya dihukum mati, bahkan diasingkan. Salah satu contoh kekejaman Liu Jin adalah penganiayaan terhadap pejabat yang dianggap tidak setia. Dia memerintahkan penangkapan dan eksekusi banyak pejabat sipil, seringkali tanpa pengadilan yang adil. Metode eksekusi yang paling brutal seperti pemotongan anggota tubuh secara bertahap atau yang dikenal dengan nama lynchi seringkali digunakan untuk mengirim pesan bahwa siapapun yang menentang akan mengalami nasib seperti ini yang mengerikan. Kekuasaan Liu Jin yang besar dan ambisi yang tidak terkendali membuatnya semakin jadinya serakah. Tidak puas hanya dengan menjadi Qasim yang berkuasa, Liu Jin diduga merencanakan untuk mengambil alih tahta dan menjadi penguasa dinasti Ming secara de facto. Menurut beberapa catatan sejarah, Liu Jin berencana untuk menggulingkan Kaisar Zhengde dan mengambil kendali atas kekaisaran. Namun rencana ini gagal ketika beberapa pejabat tinggi yang merasa terancam nih oleh kekuasaan Liu Jin mulai melawan. Yang Yixing, seorang pejabat tinggi yang setia kepada dinasti Ming, berhasil mengumpulkan bukti-bukti nih tentang korupsi dan pengkhianatan Liu Jin. Dia menyusun rencana untuk menyingkirkan Liu Jin dengan melaporkan kejahatan-kejahatannya kepada Kaisar Zhengde. Pada tahun 1510, Kaisar Zhengde mulai curiga dan kehilangan kepercayaannya kepada Liu Jin, akhirnya memerintahkan penangkapan Qasim yang pernah sangat dipercayainya itu. Liu Jin ditangkap dan diadili atas berbagai tuduhan, termasuk korupsi, pengkhianatan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan Liu Jin ini menjadi salah satu peristiwa paling dramatis di dinasti Ming. Setelah dinyatakan bersalah, Liu Jin dijatuhi hukuman mati dengan cara yang sangat brutal.
Eksekusi Ling Chi atau kematian 1000 luka. Metode eksekusi ini sangat mengerikan, di mana tubuh Liu Jin dipotong-potong secara bertahap sampai dia meninggoy. Ini adalah salah satu hukuman paling kejam dalam sejarah China dan diterapkan sebagai peringatan bagi siapa aja yang berani menentang kekuasaan kaisar. Eksekusi Liu Jin menjadi penutup yang dramatis bagi hidupnya yang penuh dengan kekejaman dan ambisi. Setelah kematiannya, semua kekayaan yang telah dikumpulin Liu Jin disita oleh negara, dan jaringan korupsi yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun dihancurkan. Warisan Liu Jin adalah salah satu kekuasaan yang disalahgunakan dan korupsi yang meluas. Meskipun dia berhasil mengumpulkan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, tindakannya yang brutal dan korup melemahkan dinasti Ming dari dalam. Pemerintahan yang rapuh dan penuh dengan ketidakstabilan yang ditinggalkan Liu Jin berkontribusi pada kemunduran dinasti Ming yang kemudian akan digantikan oleh dinasti Qing. Dalam sejarah China, Liu Jin ini seringkali dijadikan contoh dari bahaya kekuasaan yang nggak terkendali, dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh Qasim yang diberi pengaruh terlalu besar dalam pemerintahan. Kisahnya menjadi peringatan tentang gimana ambisi yang tidak terkendali dan penyalahgunaan kekuasaan dapat menghancurkan tidak hanya individu, tapi juga seluruh bangsa. Nah, kisah para Qasim di Cina nunjukin betapa besar pengaruh mereka di balik layar. Dari Wei Zhongshan yang menguasai istana dengan intrik dan kekejaman, Cai Lun yang membawa dunia pada revolusi kertas, hingga Liu Jin pemimpin dengan tangan besi, dan mereka bertiga ini menunjukkan berbagai sisi kehidupan Qasim dalam sejarah China. Meskipun mereka memiliki kekuasaan yang luar biasa, mereka juga meninggalkan jejak yang dalam, baik negatif maupun positif dalam sejarah khususnya dinasti Ming. Semoga cerita ini membawa wawasan baru tentang Qasim dalam sejarah. Nah, begitulah cerita tentang Qasim. Aku akan bawakan lagi cerita-cerita yang menarik lainnya mengenai sejarah atau mengenai yang seru-seru lagi. Thank you for watching my video this time. See you in my next video. Bye!